Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Desember 2022. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin message-nya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sunshine kalian yaitu Scorpio, karena sunshine itu selalu tentang jiwa kita ya, tapi juga nonton moon sign kita, sisi emosional kita, dan juga rising atau ascendant sign kalian, karena itu untuk bisa melihat lagi apa yang akan terjadi secara fisik atau yang nyata ya. Karena ini kan general reading, jadi dengan menonton ketiganya kalian bisa melihat secara personal sendiri situasi kalian sendiri, atau gue masih ada promo akhir tahun ya, berangkat dari 100.000 aja kalian udah bisa personal reading. Nah, entah itu tarot aja, astrologi aja, atau dua-duanya ya. Di bawah di box description itu ada nomor WA gue, kalian tinggal kontak aja, tanya-tanya juga boleh. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya. Untuk Scorpio di bulan Desember 2023, 3 kartu aja please. Untuk Scorpio 2023, 3 kartu aja. 2022 Scorpio 2022. Oh iya, selamat hari Natal untuk yang merayakan, dan selamat tahun baru 2023 untuk semuanya ya. Happy holiday. Yang holiday, guys. Lily, Sun, Dog, Under the Deck, Time. Oke, jantung bacaan kalian The Sun. Matahari sekarang masih ada di Sagittarius ya. Ada mungkin kalian dapat di seasonnya Sagittarius ya sampai tanggal 21 Desember ya. Mungkin kalian dapat pencerahan ya, atau kalian ada hal-hal yang ada kebenaran yang tersingkap, entah itu tentang alam bawah sadar kalian, entah itu tentang karma kalian, entah itu tentang hal-hal yang di luar pengetahuan kita ya, tentang ya kegelapan itu sendiri, tentang keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita ya. Yang jelas begitu masuk ke Capricorn, salah kayaknya gue, sorry, ini tentang nilai, lebih tepatnya kebenaran ini, pencerahan ini tentang nilai. Gue hitungnya mundur, maaf. Ini matahari di Sagittarius ya selama pertengahan bulan November sampai tanggal 21 Desember. Ini tentang kebenaran atau pencerahan tentang nilai. Bagaimana kita menilai tentang apa yang bernilai buat kita. Dan begitu matahari masuk ke Capricorn, yang dicerahkan adalah persepsi kita, mindset kita, dan bagaimana kita berkomunikasi secara intelektual. Lily ini seperti halnya Lilith, asteroid kalau di astrologi, tentang hal-hal yang kita biasanya kubur, tanam, nggak kita ungkapkan, yang kita selalu press
tahan-tahan ya, secara emosional nggak kita ungkapkan, akhirnya ada pengorbanan di situ ya. Itu jadi ada kebenaran tentang itu ya. Ada pencerahan tentang nilai-nilai itu dan persepsi kita sendiri yang membatasi ya. Yang kemudian kita jadi dasar kita untuk tetap patuh, setia. Alam bawah sadarnya Scorpio, time will tell. Waktu ini energi Saturn. Saturn itu karma duniawi. Saturn itu dia yang membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan di dunia. Ini juga tentang fondasi yang solid ya. Dia juga tentang disiplin, tanggung jawab, waktu ya. Dan Saturn ada di Aquarius. Buat Scorpio itu adalah ini energi Aquarius itu tentang tradisi, stabilitas emosional, tentang keluarga, rumah tangga, tentang rumah, properti. Saturn itu karma duniawi. Dan waktu itu kan ilusif ya. Waktu itu nggak eksis. Waktu itu hanya konsep manusia, peraturan-peraturan yang di kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh manusia. Waktu di sini juga sifatnya kesadaran kita aja sih. Menyadari segala peraturan-peraturan itu, ketentuan-ketentuan itu adalah kita sendiri yang menciptakan. Jadi, semuanya dari kita untuk kita kan gitu. Segala hal. Oke, Scorp. Lanjut ke Lucky Tarot. Kali ini gue gak buka 12 kartu seperti biasanya ya. Gue buka Celtic Cross. Apa yang Scorpio perlu ketahui di bulan Desember 2022. Saat ini atau present, the Hierophant, obstacles atau rintangan, the Tower, fondasi, death, yang sudah berlalu atau yang baru saja berlalu, the Fool, fokus, the Emperor, next step atau yang akan datang, the Hangman. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The World. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian. Judgment. Harapan dan kecemasan kalian. The Hermit. Outcome. Temperance. Under the Deck. The Star. Scorp. Alam bawah sadar kalian secara general atau keseluruhan, the Star. You get what you wish for. Kalian akan dapatkan apa yang kalian harapkan itu jadi nyata. Tapi satu, harapan itu harapan kalian atau harapan orang lain untuk kalian menjadi. Jadi kalian diminta untuk nge-clearing, membersihkan energi kalian dari yang bukan kalian. Entah itu dogma, entah itu doktrin, entah itu ajaran, entah itu pemahaman, whatever yang bukan kalian dan tidak selaras dengan kalian, atau yang tadinya punya kalian tapi udah gak sejalan lagi dengan kalian. Get rid of it. Bersihkan energi kalian dari yang bukan lagi kalian.
supaya semesta bisa menyelaras dengan kalian untuk mendukung apapun harapan kalian menjadi nyata. Ini energi Aquarius, dan lagi-lagi di Aquarius ada Saturn. Saturn itu karma duniawi, nggak perlu kan gue ulang lagi. Anyway, dan ini tentang rumah, tentang tradisi, tentang nilai-nilai di rumah, tentang stabilitas emosional, keluarga, rumah tangga, properti, rumah. Yang sekarang, present, the Hierophant, stabilitas, komitmen, tradisi, nilai, keluarga, kontrak. Ini energi Taurus buat Scorpio. Ini di relationship personal, profesional, partnership, komitmen, kontrak. Rintangannya The Tower. The Tower ini energinya Mars di Gemini. Buat Scorpio ini tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak terlihat, tidak tertulis. Juga hal-hal sifatnya milik bersama itu bisa finansial, bisa properti, bisa warisan, bisa intelektual, bisa sex intimacy, bisa joint venture, pajak, asuransi, kontrol, power, seks. Mars retrograde di Gemini. Jadi mungkin kalian sedang mencoba-coba kontrak atau komitmen yang seperti apa dalam kebersamaan itu. Untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama. Dan bagaimana menanggulangi tentang kontrol dan power ya. Fondasi, death, energinya Pluto di Capricorn. Pluto itu transformasi, planet transformasi, perubahan. Karena Pluto ada di Capricorn, buat Scorpio itu tentang mindset, persepsi, ya, intelektual, komunikasi, tentang semua pemahaman kalian yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini yang sudah tidak berlaku, yang sudah tidak selaras dengan kalian, tinggalkan. Karena death, untuk bisa melakukan transformasi itu kita harus bisa menyadari dulu kan mana yang sudah tidak lagi selaras dengan kita, tinggalkan. Dan gak jauh beda dengan ini ya. Untuk mewujudkan apapun itu kita harus kembali ke sejatinya kita. Jadi hal-hal yang sifatnya ajaran-ajaran dari kecil, umpamanya pengetahuan, pemahaman dari kecil yang memang sudah saatnya kita tinggalkan. Tanggal yang sudah lewat, yang baru saja berlalu, the full. Kalian sudah memulai sesuatu yang baru dengan keyakinan yang kuat kalau kalian mampu menempuh apapun itu resikonya ya. Kalian sudah memulai sesuatu yang baru. Ini energi Aries. Mungkin tentang pekerjaan-pekerjaan baru atau kebiasaan-kebiasaan baru ya. Itu sudah kalian mulai.
Dan fokus kalian adalah the emperor. Hidup. Kalian punya kendali atau kuasa akan hidup dan nasib kalian sendiri. You are the emperor. Itu entrepreneur, jiwa entrepreneur. Dan Jupiter masuk ke Aries tanggal 20 ya. Jiwa entrepreneurnya dan bagaimana kita melampaui batasan-batasan kita. Dan emperor itu punya weakness ya, punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia agak males. Dia suka mendelegasikan segala hal. Namanya juga kaisar ya kan, nggak mungkin dong dia gerak. Bukan yang nggak mungkin, kalau nggak perang dia nggak turun kali. Buat ini tentang pekerjaan kalian sendiri dan bagaimana kalian melayani orang lain, dan juga tentang kesehatan kalian sendiri, tentang bagaimana kalian mengatur waktu kalian. Bagaimana kalian melampaui batas-batas itu. Karena Jupiter di situ. Yang akan datang atau next step, the Hangman, energi Pisces. Ada ketergantungan, ada yang gantung, ada pengorbanan, ada yang udah kelar tapi belum dikelarin. Ini masalah romance, love affairs, masalah jiwa kanak-kanakan, masalah bagaimana you having fun, bagaimana kalian bersenang-senang dan menghabiskan waktu, tentang ya ketergantungan, ketagihan apa sih tentang ya apa pelarian juga bisa, karena Pisces itu eskapis, dia sukanya berlari dari kenyataan. Tentang bagaimana kalian having fun ya, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, yang suka gantung mungkin ya. Pisces sekarang ya, sampai tanggal 19 Jupiter ada di Pisces. Tapi kan kita bicara tentang yang akan datang nih ya, Pisces. Jadi ada yang gantung atau ada ketergantungan. Entah itu, ini juga tentang anak ya, masa kecil kalian mungkin ada hal-hal yang sifatnya sudah seharusnya berakhir tapi belum diakhiri, kurang lebih gitu. Jadi ada pengorbanan. You try to buy the time. Kalian mencoba untuk membeli waktu, mengulur-ngulur waktu, sehingga adanya pengorbanan, pelarian, pengkhianatan pada diri sendiri. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The world, energi Saturn, sesuatu itu sudah berakhir. Karma duniawi, Saturn di Aquarius. Mungkin tentang juga ya persepsi kalian sendiri yang sudah berakhir ya. Mindset. Karena ini juga mungkin tentang lingkungan rumah tinggal ya, neighborhood ya. Karena kita dari kecil itu nggak hanya dipengaruhi oleh keluarga, tapi lingkungan juga. Mindset kita, persepsi kita itu terbentuk oleh lingkungan kita juga. Saturn di Aquarius. Keharusan-harusan, keperaturan-peraturan, kebijakan-kebijakan di rumah ya. Tradisi, nilai,
Ya memang segi positifnya dari Saturn adalah disiplin dan tanggung jawab, lebih solid dalam membangun fondasi. Tapi sadarin juga tentang hal-hal yang sudah memang tidak selaras lagi dengan kalian, harus kalian tinggalkan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, judgment, energi Scorpio, energi kalian sendiri. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, citra diri yang kalian bangun itu berdasarkan nilai-nilai yang bagaimana. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, atau karena Saturn ya kan? Tradisi. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki itu, citra diri kalian sendiri, reputasi kalian. Harapan dan kecemasan kalian, The Hermit, yang energi Virgo. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Ya, kalian mungkin mencoba untuk mengisolasi diri dari lingkungan, ya, komunitas, network, teman-teman, untuk mencari jawaban tentang keterikatan atau pengorbanan yang kalian lakukan. Tentang aspirasi kalian, harapan-harapan kalian terhadap lingkungan kalian sendiri, keadilan sosial dan rasa kemanusiaan itu, ya. Kalian mencoba mencari jawaban itu dari dalam diri kalian sendiri akan hal-hal yang sifatnya gantung gitu, keterikatan gitu, pengorbanan gitu, pengkhianatan gitu. Ini Piscesnya yang menyebelin ya energinya. Padahal gue Pisces loh. Outcome ya, temperance, healing dari kebiasaan-kebiasaan lama. Kalian diminta untuk bersabar dalam proses kesadaran kalian sendiri, ya, proses kalian sendiri dalam menyadari kebiasaan-kebiasaan lama itu, sehingga kalian mampu melampaui batas-batasan kalian, sehingga kalian mempunyai kuasa dan kendali atas nasib dan hidup kalian sendiri, menjadi the emperor. Langsung lanjut ke kartu terakhir dari Literary Witches Oracle card. Petunjuk untuk Scorpio dalam menyambut 2023. Satu kartu aja please. Petunjuk untuk Scorpio dalam menyambut 2023. Satu kartu aja. Oh iya, mushroom healing sama temperance. Mushroom itu bikin halu. Mushroom itu juga bisa bikin psikoterapi, bisa dipakai buat psikolog atau psikiatris, healing. Untuk medikasi ya, medikasi di sini dalam hal kesadaran akan ilusi-ilusinya sendiri. Bisa jadi delusional ya, imajinasinya sendiri. Sad to say, that's how it's going to be ended.
Dan dengan mushroom ini kita tutup 2022 ya, Scorp. Harapan-harapan kita kadang malah membunuh kita sendiri ya. Anyway, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Selamat tahun baru 2023.